Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang hot lah. Meski saya tidak memakai baju merah. Ini adalah video saya kedua pada hari ini, pada hari Kartini. Maka dari itu saya memakai baju batik. Batik itu sendiri adalah milik Indonesia, khususnya batik tulis gitu ya. Jangan sampai budaya Indonesia diakui oleh negara tetangga. Nah, makanya kita harus bangga. Maka dari itu kami di kantor semuanya pada hari ini memakai baju-baju tradisional. Oke. Seperti yang saya sudah katakan, ini adalah video saya yang kedua di hari ini. Oleh karena itu ini pasti berita yang hot. Apa itu? Yaitu tentang keluarnya izin PSE YouTube kemarin. Oke. Nah, kemarin menjelang sore, tiba-tiba konten-konten saya yang selama ini sepi dari komen-komen kocak para bebek dungu, tiba-tiba bebek dungu mulai bermunculan masuk ke konten saya dan dia sepertinya menyerang dan membuli saya. Ini lucu. Artinya apa? Selama kira-kira 2 bulan mereka bungkam karena mereka tanda kutip malu gitu kan. Ternyata selama ini yang mereka mainkan ya benar-benar ilegal dan mereka benar-benar tertipu. Maka dari itu terminologi bebek dungu, halu dan idiot itu saya ciptakan karena memang mereka tuh dungu, halu dan idiot. Sudah tahu barang ilegal masih dimainin, makanya dungu. Halu ya sudah janji demi janji, walaupun kemarin akhirnya keluar, tetap saja ya kan, seakan-akan nanti akan kembali normal seperti sedia kala. Dan idiot, iya idiot, karena dia nggak tahu bahwa kalaupun izin PSE-nya keluar akan seperti apa. Nah, kalau Anda konsisten memperhatikan konten-konten saya ya dan memperhatikan isi konten saya tidak pernah berkata bahwa izin PSE YouTube tidak akan keluar. Silakan Anda cari video saya yang menyatakan izin PSE YouTube tidak akan keluar. Tidak, saya bilang begini. Izin PSE YouTube bisa saja dikeluarkan kalau bukan hanya izin PSE lah, izin PSE cuma satu dari serangkaian izin. Kalau VTube memenuhi 5 syarat yang diminta oleh SWI. Anda silakan ceklah video-video saya. Saya tidak bilang tidak akan dikeluarkan. Selama dia bisa memenuhi 5 syarat SWI, maka akan dikeluarkan izinnya. Oke? Yang paling sulit dari 5 itu adalah tidak boleh ada referral, tidak boleh ada fast track, ya kan, jual beli VIP, nggak boleh antar member, harus dijual ke perusahaan. Itulah beberapa yang sulit yang dilakukan oleh VTube. Tapi kalau itu akhirnya bisa, ya nggak heran kalau bisa dikeluarkan izin PSE-nya. Jadi keluarnya izin PSE bukan sesuatu yang aneh atau yang heboh menurut saya gitu ya. Ya kalau memang sudah bisa ya keluar gitu. Tapi oke lah, kita akan bahas kali ini. Nah, di sini kemarin setelah sore saya dapat serangan gitu ya dari para bebek dungu, halu dan idiot gitu ya. Yang seakan-akan euforia dengan keluarnya izin PSE. Tuh kami sudah legal Pak, jangan banyak bacot lagi, jangan bahas-bahas VTube lagi. Lah, siapa yang larang saya bahas VTube? Ya kan? Nah, kemudian silakan sekarang hater kejang-kejang. Lah, siapa yang kejang-kejang? Hater mah nggak pernah kejang-kejang. Anda yang 2 bulan kejang-kejang gitu kan? Nah, makanya dengarkan dulu video ini supaya Anda jangan tetap idiot. Oke? Nah, saya terangkan gini. Jadi kemarin sore saya cek websitenya Kominfo, yaitu pse.kominfo.go.id. Tidak bisa diakses karena dugaan saya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu ya mungkin 17 juta gitu ya, walaupun ya itu bukan 17 juta lah, mengakses website pse.kominfo.go.id. Akhirnya tidak bisa diakses, lama sekali, kalaupun bisa masuk error, kurang lebih seperti itu. Nah, pagi ini saya cek keluar akhirnya, ya kan? Mungkin karena sudah selesai lah itu orang yang mau berbondong-bondong melihat izinnya ya, gitu ya, seakan-akan sesuatu yang heboh. Saya buka di sini, saya lihat betul
kemarin pada tanggal 20 April, akhirnya PT Future Viewtech, Anda bisa lihat di sini, mendapatkan izin PSE ya. Anda lihat di sini tanda daftarnya, nomornya yang saya kasih kotak merah itu 03 kali 403.01 garis miring DJAI titik PSE garis miring 04 artinya April garis miring 2021. Oke, keluarnya kemarin. Nah, alamat dari websitenya yang didaftarkan adalah www.fvtech.id. Oke, nah pertanyaannya, apakah dengan keluarnya izin PSE artinya VTube sudah 100% legal? Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Saya kasih tahu dulu ya. Bukan berarti pada tanggal 20 izin PSE VTube keluar, hari ini VTube sudah bisa jalan seperti sebelumnya. Tidak. Kalau VTube bisa jalan lagi seperti sebelumnya, artinya itu bukan proses normalisasi dong. Kan proses normalisasi membuat sesuatu yang tidak normal atau yang ilegal dinormalkan supaya legal. Artinya, ya ada beberapa kriteria atau persyaratan yang diminta oleh SWI untuk dipenuhi baru normal. Kira-kira begitu. Artinya, jangan Anda berharap Anda bisa main VTube lagi seperti sedia kala. Itu mimpi di siang hari bolong. Kalau Anda masih berharap dengan keluarnya PSE ini Anda bisa menjalankan VTube seperti sedia kala, Anda benar-benar orang yang idiot. Idiot banget. Benar-benar idiot. Ya, maka dari itu jangan euforia dulu. Dengarkan video ini sampai habis ya. Nah, jadi dengan keluarnya izin PSE itu belum tentu 100% proses sudah selesai. Karena kenapa? Saya kasih bukti ya. Anda masuk ke websitenya dia sendiri yang www.fv dari Victory tech.id belum bisa diakses. Masih internet positif. Ya mungkin entar siang atau entar sore, agak sore ya mungkin dibuka. Artinya dengan keluarnya izin PSE tidak serta-merta otomatis website yang pernah diblokir itu dibuka. Oke? Nah, kalau Anda cek di trustpositive.kominfo.go.id Anda bisa lihat di sini juga masing tercantum sebagai website yang masing diblokir. Jadi izinnya sudah keluar, masih ada rangkaian yang harus dikerjakan lagi. Antara lain membuka blokiran dari domain ini. Oke, belum dibuka. Itu satu. Yang kedua yang lebih penting adalah ini tidak otomatis membuat Anda main VTube seperti sedia kala. Berbeda permainannya. Belum disosialisasikan kan? Makanya nanti dulu coy. Sabar, nanti Anda dengar permainannya bagaimana. Cara pembagian bonusnya bagaimana? Karena sudah tidak ada referral. Tidak boleh ada jual VP antar member. Semua VP harus dijual ke perusahaan. Beda ya kan? Kemudian bedanya lagi adalah My Future Business School sudah berkali-kali memberikan pelatihan bagaimana membuat iklan yang baik. Ini kan juga lucu. Jadi pemain VTube nanti yang 3.0 diajar bagaimana mendesain iklan. Jadi ada pergeseran dong. Dulu Anda yang cuma nonton iklan disuruh mendesain iklan. Untuk apa? Membantu UMKM. Keren sih UMKM gitu ya. Tapi apakah benar Anda yang tidak punya bakat artis atau tidak ngerti soal graphic design tiba-tiba menjadi desainer iklan? Ya nggak lucu lah. Ya kan? Terus apakah Anda juga disuruh mencari iklan? Terus kemudian dapat komisi dari mencari iklan? Apakah itu membantu UMKM, oke? Atau Anda tidak buat iklan, Anda tidak cari iklan, cuman nonton iklan UMKM, klik dibayar dari uang pembayaran iklan yang tidak besar, yang sudah pernah saya bahas, ya kan? Artinya siap-siap juga Anda siap mental. Kalau Anda sudah beli 10.000 VP, yang seperti saya sudah bahas ke bintang 6, yaitu kira-kira 150 juta, yang setiap kali menjalankan misi 10 iklan harusnya dapat 337,5 VP, ya kira-kira 5 juta per hari. Anda nggak bisa lagi dapat 5 juta hanya dengan nonton 10 iklan. Apakah sudah ready? Nah, ini kan permainan yang berbeda. Belum diterangkan kan? Makanya sabar dulu, ya. Lanjut ya. Ini menarik. Ini saya terangkan supaya Anda benar-benar cerdas, beralih dari bebek dungu halu dan idiot jadi bebek cerdas. Jangan idiot terus. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah izin PSE VTube yang lama
Yang Anda lihat saya kasih kotak merah di situ ya, ini dalam bentuk fisik, dalam bentuk print out. Kalau yang sekarang kan kita bisa lihat di website, ini bentuk fisiknya. Izin VTube ini yang lama dikeluarkan, Anda bisa lihat itu tanggalnya, tanggal 10 Maret, ya kan? Nomornya 02376 garis miring DJAI titik PSE garis miring 03 2020. 13 bulan yang lalu, keluarnya 10 Maret, diajukan oleh nama aslinya Jack Guai ini ya, Guai Zijian, ya kan? Ini PSE-nya yang lama. Buktinya 3 bulan setelah itu diblokir, dihapus. Artinya, memang kalau Anda keluar izin PSE Anda itu bisa berlaku seumur hidup, tidak bisa, karena izin PSE ini yang lama, cuman usianya 3 bulan, langsung dinyatakan ilegal. Jadi izin PSE bukan everything gitu ya. Karena VTube pun pernah dinyatakan ilegal, cuma leadernya pada penipu semua. Bilang legal kok, sudah tidak ada di daftar investasi ilegal bulan Agustus, September, Oktober, sudah saya jelaskan ya kan. Padahal ilegal. Makanya saya sebut bebek dungu halu idiot, sudah tahu ilegal ya, terus mendungui bebek lain supaya percaya. Sudah tahu ilegal, masing main. Nah itu makanya dungu, kira-kira gitu ya. Nah di sini, bohong Pak. Kapan itu nggak pernah dicabut? Kalau nggak pernah dicabut, kenapa mesti legalisasi? Ini saya kasih lihat buktinya bahwa itu pernah dicabut. Di sini kita lihat si leader adek manja ini yang suka sebarkan hoax. Di sini hoaxnya itu diumumkan di websitenya Kominfo gitu ya. Ya dia pernah bikin lah konten yang judulnya komunitas VTube resmi dilindungi pemerintah di Indonesia, ya kan? Nah, Anda lihat di sini ya supaya Anda jangan lupa ya. Nah di berita yang sama itu kalau Anda lihat diumumkan di situ di bawahnya kan, di atas kan dibilang tuh beredar narasi di YouTube yang menyebut bahwa VTube resmi dilindungi pemerintah Indonesia. Konten unggahan dalam narasi itu berjudul bla bla bla. Anda bisa baca sini ya. Di sini Anda lihat di sini. Hasil penelusuran tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari laman atau halaman lah ya, financedetik.com. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongga menyebut bahwa aplikasi yang dikembangkan oleh PT Future Viewtech itu masuk daftar ilegal Satgas Waspada Investasi sejak Juni yang lalu, yang diumumkan di bulan Juli awal. Nah, baca lagi. Izin atau tanda daftar penyelenggara sistem elektronik dengan nomor yang tadi saya kasih lihat yang print outnya 02376 garis miring DJAI titik PSE garis miring 03 garis miring 2020 juga sudah dicabut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi izin PSE itu bukan berarti Anda seterusnya bisa beroperasi hanya dengan izin PSE. Kalau Anda melanggar, ya akan dicabut ya. Jadi jangan terlalu euforia gitu ya, sok-sok nyerang saya gitu ya. Sekarang VTube sudah legal, iya legalnya yang binatang yang mananya. Jangan mimpi main VTube yang lama, nonton satu hari 10 iklan ya, nanti dapat bayaran sesuai ranking Anda. Sudah, jangan mimpi, nggak akan. Kalau akan kembali ke sana, berarti bukan legalisasi dong, itu namanya skorsing 2 bulan, ya kan? Bukan. Legalnya untuk sesuatu yang baru. Harus Anda belajar lagi, nanti akan ada sosialisasi. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, memang ngurus upload aplikasi ke Google 1 hari selesai? Enggak, perlu waktu. Nah, saya kasih tahu ya penjelasan saya mengenai izin PSE. Kalau Anda perusahaan baru, kemudian Anda daftarkan website Anda, itu nggak tunggu lama. Sebentar langsung keluar. Tapi kalau Anda sudah pernah masuk ke daftar investasi ilegal, yang izin PSE ini jadi lebih sulit karena dia harus ngecek persyaratannya yang diminta SWI sudah dipenuhi belum. Kita asumsi saja ya, positive thinking, bahwa izin PSE ini akhirnya dikeluarkan karena mereka melihat, oh iya, semua yang diminta seakan-akan sudah, ya kan? Tapi kita lihat nanti, begitu dijalankan, benar nggak sesuai dengan permintaan SWI? Ya kan? Mungkin saja di awalnya benar. Mungkin saja. Tapi di tengah jalan dirubah. Bisa nggak? Bisa sekali. Bisa sekali. Sehingga itu bisa dilaporkan lagi, bisa dibilang ilegal lagi.
Maka dari itu saran saya tunggu saja sosialisasinya. Apakah sudah sesuai yang diminta oleh SWI? Saya kasih tahu. VTube ini dipantau juga oleh banyak media massa. Karena Jack Boy kan pernah menuduh media massa disuap kan. Wah, ini akan diawasi oleh media massa. Kita akan lihat saja nanti apakah benar VTube yang baru tidak lagi money game, tidak lagi multi level tipu menipu seperti yang dikatakan Pak Tonggam. Jika itu semuanya benar bagus gitu ya, ya happy, ya silakan main gitu, nggak ada masalah. Cuman ada satu yang kekhawatiran saya, karena binatangnya akan berbeda, yang mana Anda tidak lagi bisa mengerjakan 10 iklan, ya, dengan bayaran seperti yang lama. Contoh yang tadi saya katakan, Bintang 6 menjalankan satu misi yang 10 iklan itu mendapatkan sekitar 5 juta sehari, itu tidak akan ada lagi. Pertanyaannya, apakah member-member yang sudah beli Bintang 6 rela? Dia tidak akan terima 5 juta per hari. Begitu juga yang Bintang 5 di bawahnya, misalnya yang sudah beli 75 juta, 5.000 VIP, yang per harinya kira-kira dapat 2,5 juta. Apakah mereka lera juga? Sistemnya berubah, mendapatkan penghasilan yang lebih sedikit. Itu harus dipikirkan. Pertanyaannya lagi, kalau mereka tidak rela dan mereka bilang, sudahlah kembalikan uang saya, ini VIP saya kembalikan. Anda mau bayar? Nah itu, jangan mentang-mentang baru keluar izin PSE, Anda sudah ribut gitu ya, seperti orang dapat lotre gitu ya. Belum tentu, perjalanan masih panjang. Oke? Jadi jangan sok-sokan lah ya. Bilang, udahlah jangan bahas-bahas YouTube lagi, kami sudah legal. Legalnya di mana dulu, yang binatang mana gitu ya. Apakah Anda happy juga gitu ya. Yang dulu penghasilan sehari 5 juta gitu ya, sekarang penghasilannya cuma beberapa ratus ribu, bumi dan langit. Ya, kita lihat saja. Oke, jadi demikian saja bedahan saya mengenai keluarnya izin PSE VTube kemarin. Yang menurut saya harusnya biasa-biasa saja, ya kan? Yang penting adalah apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh VTube. Makanya judul video ini saya tanyakan so what gitu loh, ya kan? Jadi kenapa kalau izin PSE sudah keluar, yang penting what next? Apa yang harus dilakukan VTube berikutnya? Sosialisasi, menenangkan pemain lama yang mungkin tidak nerima permainan baru dan mungkin tetap bisa menuntut karena merasa ditipu selama ini. Ternyata yang dulu dia jalankan ilegal. Nah itu masih ada konsekuensinya ya. Jadi jangan senang dulu. Demikian saja bahasan saya pada kali ini, semoga mencerahkan seperti biasa. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga bisa tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.